Saya akan analisa fundamentalnya saham SSMS. Saya juga akan hitung kisaran harga wajarnya saham SSMS. Analisa fundamental dan perhitungan kisaran harga wajarnya berdasarkan kondisi di tanggal 6 April 2023. Kita mulai ke pembahasan pertama, analisa fundamentalnya. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022, ekuitas SSMS 6,4 triliun. Tahun sebelumnya 6 triliun, tahun sebelumnya 4,8 triliun, tahun sebelumnya 4 triliun. Jadi ekuitas di 6,4 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kita ke bagian laba. Laba 2022 1,8 triliun. Tahun sebelumnya 1,5 T, sebelumnya 576 miliar, sebelumnya 11 miliar. Jadi laba 1,8 triliun ini adalah laba terbesar, tertinggi selama 4 tahun terakhir. Labanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan yang sekarang itu laba tertinggi. Ekuitasnya terus membesar dari tahun ke tahun dan yang sekarang laba ekuitas terbesar. Jadi bisa disimpulkan secara fundamental SSMS ini fundamentalnya mewah, fundamentalnya bagus, fundamentalnya moncer. Kalau Anda masih nyimak video ini, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis SSMS di komen. Biar apa? Biar saya tahu aja berapa jumlah orang beneran yang nonton video saya sampai menit kedua. Tolong ya, sekali lagi tolong like video ini dan tulis SSMS di komen. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Perhitungan kisaran harga wajarnya saham SSMS. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kisaran harga wajar, masuk ke pembahasan valuasi, saya mau ngingetin nih. Saya mau ngingetin bahwa pastikan lolos 3 kriteria penting dulu sebelum akhirnya invest di suatu saham. Kriterianya adalah 1. Fundamentalnya mewah, 2. Valuasinya murah, dan 3. Prospeknya cerah. Nah, si SSMS tadi udah kita pastikan fundamentalnya mewah karena labanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan yang sekarang terbesar. Ekuitasnya juga terus membesar dari tahun ke tahun dan yang sekarang juga merupakan ekuitas terbesar. Jadi fundamentalnya mewah. Nah, tapi bagaimana dengan valuasinya? Itu yang akan kita masukin sekarang. Sebelum kita masuk ke valuasi juga, saya mau ngasih tahu barangkali Anda nggak terlalu peduli banget sama SSMS atau mungkin barangkali Anda pengen dapat informasi tambahan. Saya itu punya bocoran 3 saham yang like invest, yang 3 saham yang saya bocorin ini udah memenuhi fundamentalnya mewah ya, kayak SSMS tadi. Terus valuasinya murah. SSMS belum tahu nih murah apa enggak. Dan prospeknya menurut saya cerah. Nah, bocoran 3 saham like invest ini bisa Anda dapetin dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Anda bisa ambil sekarang juga kalau Anda buru-buru, atau bisa Anda ambil nanti di ujung video setelah nonton pembahasan tentang saham SSMS ini. Oke. Valuasi yang jurus valuasi atau teknik valuasi yang saya pakai adalah proyeksi dividen. Proyeksi dividen yaitu berarti tahun ini proyeksi dividen tahun 2023. Itu yang saya pakai. Kenapa pakai dividen? Karena bagi saya dividen adalah angka yang jelas historinya dan lebih mudah untuk diterkanya dan minim resiko untuk gagalnya atau melesetnya. Dividen itu apa? Dividen itu bagi-bagi keuntungan. Jadi perusahaan kan jalanin bisnis jalan punya keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi-bagiin nggak ke investornya, ke pemegang sahamnya. Nah, dari yang dibagiin itu, dari situlah kita akan menghitung valuasinya, menghitung kisaran harga wajarnya. Di 2019 dia punya keuntungan Rp1 per lembar. Rp1 per lembar. Dia nggak bagiin dividen sama sekali ke investornya. Jadi 0%. Nah, 0% ini disebut DPR. Jadi kalau ngebahas dividen, simpelnya itu ngebahas DPR. 2019 DPR dia 0% alias nggak bagi dividen. 2020 DPR nya 50%. Dia punya keuntungan 61 yang dia bagiin 30.
Di 2021 DPR-nya 50%. Nah, di 2022 ini keuntungan 2022 ya yang akan dibagikan di 2023 ini kita tebak berapa DPR-nya. Ya, nanti dari setelah keluar DPR-nya, setelah kita enter nih DPR-nya berapa besarannya, nanti keluar nih murah, wajar dan mahal. Tapi sebelum kita nentuin berapa DPR-nya, saya pengen kasih tahu 2 info bahwa satu, posisi sekarang, posisi saat video ini direkam 6 April 2023, itu SSMS udah bagiin dividen interim. Jadi normalnya perusahaan itu ya ngebagiin dividen sekali setahun. Tapi ada yang lebih dari sekali dalam setahun. Nah, kalau lebih dari sekali dalam setahun itu biasanya 2. Nah, karena 2 itu berarti yang dividen pertama itu disebut interim, dividen yang kedua disebut dividen final. Nah, posisi saat video ini direkam ya, menghitung kisaran harga wajarnya itu udah membagikan dividen interim sebesar 75 perak per lembar saham. Ya. Itu tadi satu. Yang kedua, kita mau ngelihat sejarahnya SSMS bagi dividen. Ini sejarahnya SSMS bagi dividen, 2014 bagi, 15 bagi, 16 bagi, 17 bagi, 18 bagi, 19 bagi, 20 yang bolong ya. 20 pas pandemi, 21 bagiin, 22 bagiin udah 2 kali. Oke, nah mungkin Anda bingung nih, di sini bolongnya 2020, tapi kok di Excel yang bolong 2019. Nah, ini 2019 dia bolong di sini di Excel ditulisnya 0%. Ini payment date yang bolong 2020. Gimana maksudnya? Jadi misalkan perusahaan jalanin bisnis sepanjang 2019 ya. Nah, untuk tahu berapa keuntungannya terus nanti dibagiin kan itu kan di 2020. Ya, jadi 2019 jalan, 2019 udah lewat, udah dihitung nih, udah masuk ke tahun 2020, udah ngitung nih keuntungan selama 2019, baru nanti di 2020 dia melakukan rapat untuk mutusin DPR-nya berapa. Nah, kalau sampai 2021 ya dia nggak bagiin, berarti bisa dibilang 2019 bolong gitu. Kira-kira intinya tahun berjalan sama tahun kapan diumuminnya itu beda setahun ya. Jadi di sini bolong 2020 dia nggak bagiin, ini 2020 berarti nggak ngebagiin keuntungan selama 2019 gitu ya. Oke, jadi di sini sepanjang dari 2014 sampai 2022 ini dia bolongnya cuma sekali ya. Karena sekali itu berarti kita bisa bilang kalau mempertanyakan kemungkinan bisa nggak dia nggak bagiin dividen, bisa nggak dia DPR-nya 0%, ada kemungkinannya, ada ya, karena pernah dia sepanjang sejarah. Tapi apakah berapa besar kemungkinannya? Ya kemungkinannya kecil, karena dari 2014 sampai 2022 aja dia cuma bolong sekali. Dan yang sekarang yang di 2023 dia udah bagiin dividen interim, ya berarti nggak bolong ya. Oke. 2021 DPR-nya 50%, 2020 50%, 2019 bolong. Saya bikin 3 skema. Skema pesimis 0%. Saya tetap tulis skema pesimis 0% meskipun kecil banget kemungkinannya dan udah juga terbukti nggak mungkin 0% karena dia udah bagi dividen interim. Skema optimis saya 50%, skema percaya diri saya, confidence saya 50%, skema optimis saya 50%. Jadi di sini saya pakai 50%. Nah, keluar nih. Maka dengan performa seperti ini ya, murahnya SSMS itu ada di 218 atau di harga 1585 sekarang itu udah kelewat 86%. Wajarnya ada di 327 di harga yang sekarang udah kelewat 79%, dan mahalnya 436 udah kelewat 72%. Perhitungan ini udah karena dikurangin dividen interim yang udah dibagiin ya. Dan perhitungan ini berlaku ya. Karena tadi saya bilang saya menggunakan proyeksi dividen 2023, maka perhitungan ini murah wajar mahalnya itu berlaku sampai kira-kira SSMS bagi full dividennya, berarti itu sekitar ya Juni sampai Oktober ya. Jadi kalau Anda adalah teman saya, terus Anda datang ke saya mau beli SSMS nih, saya posisinya 0 nih, belum megang sama sekali, baru mau masuk, dengar SSMS bagus gitu, Anda nanya ke saya akan jawab seperti ini. Bro, fundamentalnya SSMS mewah,
tapi valuasinya untuk sampai sekitar Juni sampai Oktober 2023 untuk bro yang baru mau masuk, maka harga wajarnya ada di 327. Harga mahalnya ada di 436. Di mana dari harga wajarnya udah kelewat 79%. Dari harga mahalnya sekalipun udah lewat 72%. Itu jawaban saya. Jadi kalau Anda masih mau masuk atau enggak, itu saya serahkan ke Anda. Oke, itu jawaban saya untuk Anda yang baru mau masuk. Bagaimana jawaban saya terhadap Anda yang udah pegang sahamnya, terus masih mau lanjut hold? Atau bagaimana Anda yang baru mau masuk, tapi niat holdnya sampai 2024. Sampai 2024 dia bagiin keuntungan sampai 2023. Tentu jawabannya beda dengan jawaban barusan dong. Nah, untuk jawaban yang selanjutnya saya akan bikin di part 2. Jadi SSMS Laporan Keuangan Q4 2022 part 2. Di situ akan saya bahas. Kalau Anda mau part 2-nya keluar, silahkan like video ini dan tulis SSMS di komen. Makin banyak yang ngelakuin, makin membuat saya semakin semangat untuk bikin part 2-nya. Begitu aja. Kalau Anda suka analisa seperti ini, boleh juga subscribe channel Saham Nyantai. Channel yang tidak terlalu FOMO, tidak terlalu tebar fear juga. Dan saya ingatkan kepada Anda bahwa saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak SSMS, valuasinya masih murah kalau SSMS sudah mahal, dan prospek yang menurut saya cerah. Bisa Anda dapetin bocorannya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.